Biaya jajan sehari berapa? Sekitar. Kalau aku sih Ya kalau dirata-ratain paling sih seharinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Agung Priambodo di Agung Priambodo Channel. Nah, pada video ini ya saya akan mewawancarai mengenai ya mahasiswa ya tentang biaya kuliah di Purwokerto. Nah, langsung saja kita tonton. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share channel YouTube Agung Priambodo. Oke? Dengan Mbak siapa pertama? saya Zara Aziza dari Purbalingga. Iya. Semester berapa? Semester 6 menuju 7 Angkatan 2017. Selanjutnya Nama saya Esa, Mas Eka. Esa Nurkarismawan. Asal saya dari Banjarnegara. Angkatan bos. Saya angkatan lahir, angkatan 2016. Kenapa sih milih Fapet Unjut dibandingkan mungkin Fapet Undip atau Fapet atau yang univ lain seperti itu? Kalau pertama masuk Papes sebenarnya karena suatu dilalah ya. Iya, sebenarnya nggak kepengen masuk Papes Unjut, tapi karena waktu pengumuman memang diterima, jadi berpikir kalau yang sini memang jalannya di situ. Terus kenapa di Unjut? Karena dekat, saya tidak perlu bolak-balik ke Unjut. Berarti dilalah sama dekat. Sekali dilalah soalnya penting. Berarti bisa dikatakan ini ya kurang sesuai dengan apa namanya keinginan. Ya bisa dibilang seperti itu, tapi mencoba mencintai apa yang ada. Memang keinginannya sendiri apa itu? Keinginan pribadi awalnya pengen untuk teknik khusus sendiri, cuma bukan di sini. Cuma memang karena dari orang tua menginginkannya aja. Terima aja betul ya. Iya, berkah. Selanjutnya nih Mas Esa ya. Kenapa Mas milih Fapet Unjut dibandingkan ya univ lain seperti atau jurusan lain? Jadi yang pertama pengen nyari praktikum. Itu alasan yang paling mendasar sebenarnya kenapa saya milih akhirnya terjun ke peternakan. Sebelum itu saya belum mengetahui adanya laporan. Oke. Ada satu faktor yang sangat mempengaruhi Unjut itu berada dalam favorit saya gitu. Karena di Purwokerto ini saya punya saudara gitu. Oh ya sebelumnya masuk jalur apa nih Mas? Saya SNM. SNM. Kalau saudara Aku SNM juga. Iya. biaya kuliahnya sendiri di Unjut nih ya, Fapet Unjut dari biaya kosannya dulu. Semester 7 kemarin sampai sekarang ke 250. Untuk bacanya sendiri gimana ya? Terakhir aku semester 5-6 itu 37. Karena biasanya teman-teman ya kosan perempuan itu lebih mahal, nggak tahu kenapa. Fasilitasnya dapat apa dulu? Dapat meja, Pasti ya. dapat meja, kasur, sama sama meja belajar, sama garasi. Untuk ini ya, wifi, air, sama listrik itu biayanya gabung atau? Bayar lagi. Bayar lagi. Iya. Cuman masih murah sih karena kan ditanggung. Kalau aku sekarang kan 15 orang, jadinya satu bulan bisa kadang 40, kadang 30, nggak sampai 50. Murah. Iya. Kasur, meja, lemari, kipas angin, terus terus kamar mandinya luar, tapi listrik juga include, terus wifi kita patungan, kita cuma berempat jadi patungannya orang. Ini yang mempengaruhi pilihan kosan tuh ya fasilitasnya. Ya, Biaya jajan sehari berapa? kadang-kadang kan saya masak nasi gitu ya di lauk, tapi mungkin ya kalau di bulatkan gitu, di rata-rata sekitar 15.000 sampai 20.000. Biasa berapa? Kalau aku sih 30.000 per hari. Di Fapet ya ngapain aja sama dapat apa aja? Mulai dari yang nutrisi pakan, produksi ternak, baik ternak domestik maupun ternak ruminansia, terus undang-undang juga kita pelajari, terus ekonomi, bahkan anak pakai itu belajar ekonomi loh. Jadi kalau anak-anak ekonomi mungkin merasa jumawa ya terkait keahlian mereka terkait ekonomi, kita juga sedikit-sedikit ya belajar agribisnis itu ya mungkin simplifikasi mereka ya bisa tolak gitu karena ternyata Fapet Unjut ya mungkin fakultas yang lain juga tidak semudah itu gitu. Jadi dikatakan ya di Fapet ini sudah
lengkap seperti itu. Iya, Cakep, lengkap. ambil semua Iya. ikut apa aja mas UKM yang diikuti selama di sini. Kalau UKM ini ya, ini sekre saya tercinta, sekre kami tercinta gitu. Saya sebenarnya banyak pengennya saya ikuti, yang saya pengen ikuti. Nah, dari sekian banyak akhirnya jatuh pilihan kepada Animal Science English Club, IC ya. IC. Nah, itu yang pertama banget saya masuk ke sini. Tahun berikutnya saya nyoba ke P3, tapi di sana hanya sebagai anggota. Apa yang didapat dari ini mas ketika sudah masuk ke organisasi? Yang pertama itu membuka sudut pandang. Dulu pernah berpikiran bahwa satu masalah itu hanya diselesaikan menurut saya, tapi ketika saya masuk organisasi, belajar menerima urusan orang lain, itu kayak apa ya, dekat dengan orang-orang lain, terus belajar menerima kekurangan kita sendiri. Sebenarnya yang mungkin masih kita susah itu kan belajar menerima kekurangan kita. Setelah masuk organisasi itu ya evaluasi dengan teman-teman, akhirnya banyak pikiran-pikiran dari luar yang kepala-kepala luar yang masuk, wawasan kita nambah gitu. Terus sudut pandang kita terkait suatu masalah itu bisa banyak. Mungkin yang kedua ini asik. Ini mungkin berkat PKKM dulu apa ya? PKKM kan katanya yang membangun mental ya, soft skill gitu. Ya, soft skill. Nah, dulu tuh katanya kalau cuma di kelas kasihan gitu. Kita nggak dapat apa-apa lah, ibaratnya udah bayar kuliah mahal, kosan segala macam, tapi hanya diam diri di kuliah cuma di kelas, nggak bisa dapat soft skill yang di luar kelasnya. Ada penekanan kalau yang ikut organisasi katanya bisa lebih baik setelah kuliahnya, pasca kuliahnya itu punya pengalaman yang lebih gitu kan. Akhirnya ya saya tertarik itu masuk ke organisasi. Apa yang di perkuliahan nggak dapat di organisasi ya dapat gitu ya? Iya, betul sekali. Selain kuliah sama praktikum, ikut organisasi? Kalau aku sendiri sih ikut organisasi cuma satu di Natar Corak di sebelah ya. Bisa nanti ya. Ya. Kalau aku pribadi dulu kenapa bisa, aku nggak pernah pindah-pindah, tetap di Setia lah ya. Setia. Cuman karena memang, tapi setia juga kita perlu belajar lebih dari yang ada di kampus, bisa ikut panitiaan, bisa itu kegiatan di luar. Itu penting sih kalau menurutku, kayak itu bisa bener kayak Mas Eka tadi, nambah sudut pandang, terus juga relasi itu penting. Kayak yang dulu awal-awal aku mikir, wah ternyata kampus tuh kayak gila, ketika aku ketemu orang lain, kita ngobrol, jadi pikiran tuh kebuka. Menurutku kayak gitu, jadi banyak hal yang kita nggak tahu tiba-tiba kita tahu. Pertama kali aku bisa masuk corak di UKM tuh kayak terstruktur, ada aturan yang kencang. Kalau di corak nggak terstruktur? Enggak, bukan gitu ya. Nah, gitu. Kalau di corak emang terstruktur, cuman kita asasnya kasih kuat kan, gitu. Jadi lebih enak kayak gitu. Karena mungkin aku bukan tipikal orang yang suka teratur gitu, terikat gitu. Bukan nggak mau terikat apa-apa ya. Dalam segi organisasi mau kayak gitu. Aku kayaknya ya fleksibel. Tapi bukan berarti aku terus seenak sendiri, nggak, tetap aku punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi pokoknya pilih yang kamu sukain gitu, jangan ikut-ikut temen. Itu yang paling riskan banget, ikut-ikut temen. Ketika kita pilih sesuatu itu memang benar-benar karena kita mau, jangan karena orang lain. Ketika kita ikut orang lain, belum tentu apa yang dia suka kita suka juga. Ya, sepakat sama saya tadi yang jangan ikut-ikut temen ya. Itu jadi perhatian khusus lah buat maba mungkin ya, khususnya yang nantinya masuk dunia perkuliahan dan akan menentukan organisasi yang akan diikuti. Anti mainstream itu baik kok, jangan ragu lah buat terlihat beda gitu, nggak apa-apa. Selama itu masih ada benefit yang bisa kita ambil, kenapa tidak? Apa beda yang penting ya bermanfaat jadi ya. Perbedaan ketika sebelum kuliah dan sudah kuliah. Nah, waktu aku kuliah, jadi kan kayak misalkan aku harus bangun pagi gara-gara praktikum, itu penting banget. Bener-bener kayak penting banget ketika di SMA kita nggak ada praktikum, nggak ada kegiatan apapun, bener-bener kayak ya udah berangkat sekolah pulang, berangkat sekolah pulang main gitu kan. Kalau di kuliah udah berangkat pagi, ada praktikum, malam ada praktikum lagi. Emang sih nggak siklusnya nggak kayak gitu terus, jadi itu kayak bangun aku biar bisa bangun pagi itu. Nggak tahu kenapa aku susah banget bangun pagi,
itu perubahan secara signifikan pola pikir. Oh ternyata yang selama ini aku pikirkan tuh gak sesuai ya, karena banyak masukan dan omongan dari orang lain kan, kayak kita mikir oh ya ternyata itu ya. Jadi kita tetap harus punya prinsip dalam menjalankan setiap kegiatan. Mendengarkan saat orang lain juga perlu, cuma kan saran itu ada yang memang harus diterima, ada yang harus dipertahankan aja, dicuek aja apa. Jadi diri kamu sendiri say. Itu Mas Esa sendiri gitu Mas? Kalau relasi mungkin ya jadi tambahannya. Yang dari SMA kita nggak pernah dapetin tuh yang teman-teman beda pulau segala macam kan, pasti beda budaya, beda kultur tuh punya impact tersendiri lah buat kita gitu. Terus tadi perspektif sudut pandang terutama itu sih kalau saya gitu. Ternyata jadi peternak pun bisa menyokong perekonomian negara. Kan kuliah di FAPET ya, Fakultas Peternakan Unsur ya. Nah, kuliahnya sendiri ngapain aja Mas? Ya kegiatannya ya seperti kita berkunjung ke peternakan, setelah itu praktikum di lab juga iya kayak gitu kan. Pergi ke RPH, rumah potong hewan, ngambil rumen dan yang lainnya. Pokoknya asik lah, penuh tantangan kayak gitu. Ada beberapa juga yang penuh dengan kesucian gitu ya. Apa tuh? Yang ngambil isi rumen itu juga lumayan. Terus juga kita pengamatan peternakan babi kayak gitu. Selama kuliah di FAPET Unsur, kuliah sama praktikum gitu Mas? Iya, kuliah sama praktikum. Ikut organisasi juga atau mungkin kuliah langsung pulang ke kos ya? Ya pernah ikut organisasi ya. Ya apa tuh? Mungkin bisa disebutkan. Pernah ikut BEM, pernah ikut Salam juga. Terus sekarang jadi mahasiswa kupu-kupu aja sih. Posisinya sebagai apa Mas? Dulu sebagai staff. Saya kan tahun pertama kuliah masih. Terus setelah itu fokus ke Salam itu tadi. Kalau di Salam sendiri apa tuh? Saya staf kaderisasi. Bukannya presiden gitu Pak. Staf kaderisasi aja. Selanjutnya Mas, kuliah di Purwokerto khususnya ya, pasti membutuhkan biaya kan, nggak 100% gratis gitu kan. Ya. Nah, biaya hidup berapa tuh di Purwokerto? Dari biaya kosan? Kalau biaya kosan, kalau saya pribadi setahunnya dapat 4 juta ya. Dapat fasilitas apa tuh Mas? Kalau fasilitasnya yang pertama pasti ada kamar mandi, walaupun luar ya, kamar mandi luar. Ya. Ada kasur juga. Kasur. Terus ada apa? Lemari, Mari gitu. meja, lampu, listrik, terus dapat air juga, dapat dapur umum, terus ada kulkasnya juga, sama seperangkat masak digital. Biaya kosan segitu kira-kira menurut Mas udah murah, mahal atau sedang gitu? Sedang, pas. Biaya pengeluaran atau biaya jajannya sehari berapa? Ya buat makan seperti itu. Buat makan saya relatif, tapi ya kalau dirata-ratain paling sih seharinya 15.000 lah. 15.000. Iya. Gimana sih tipsnya supaya kita ya atau mahasiswa ya khususnya di FAPET bisa bertahan sampai intinya sampai lulus, sampai wisuda gitu, gimana Pak? Tipsnya jangan dianggap suatu beban yang serius ya. Jadi slow aja, santai, pasti ada jalannya kok kayak gitu. Yang kedua itu banyakin temen, karena banyak temen itu banyak yang ngingetin sih. Misalnya kita lagi nyantai terus tiba-tiba ada chat, tugas praktikum ini udah belum? Sabar, kerjain sama banyakin temen atau ya relasi gitu lah ya. Iya. Pesan-pesan selama berapa semester nih? Sekarang semester 6, kalau kesan saya sendiri kuliah di Unsur itu ya asik lah ya. Soalnya belum pernah ngerasain kuliah di tempat yang lain. Praktikumnya seru kalau di peternakan sendiri kayak gitu kan. Misalkan tengah malam harus bangun, untuk mahasiswanya mau jadi mahasiswa. Ingat aja sih sebenarnya kita ini tuh sebenarnya bukan harapan ibu bapak kita aja kayak gitu. Kita ini bukan harapan keluarga kita aja gitu. Tapi kita ini sebenarnya juga harapan rakyat Indonesia, harapan bangsa dan juga harapan negara untuk kedepannya gimana. Pasti punya cita-cita ya. Nah, cita-citanya sendiri apa? Saya cita-citanya ini ingin jadi kepala desa. Kuliah di Unsur ini ya, khususnya Fakultas Peternakan ya, biaya kuliahnya itu terjangkau sebenarnya ya. Jadi ini bisa buat rekomendasi teman-teman semua mungkin yang kesulitan dalam hal budgeting seperti itu ya. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya Agung Priambodo, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Yuk,